Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Berarti yang pertama akan kita bahas yaitu tentang percobaan. Yang pertama yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Jadi kita cari tahu dulu apa sih definisi percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Di mana percobaan adalah suatu percobaan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan, dan jadi ini adalah percobaan yang mencoba beberapa kemungkinan. Kalau ruang sampel yaitu di sini biasanya simbolnya adalah NS, semua himpunan yang mungkin. Kalau kejadian itu biasanya kita simbolkan dengan A, atau kalau banyaknya kejadian berarti NA gitu. Sebagai contohnya dua uang logam dilambungkan bersama-sama. Contoh nomor 1 yaitu dua uang logam dilempar dua uang logam dilempar. Yang pertama A-nya adalah ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Untuk mencari ruang sampelnya, uang logam itu kan ada angka, ada gambar. Jadi untuk mencari ruang sampelnya kita buat sebuah tabel. Ini uang logam pertama, uang logam kedua. Yaitu di sini ada angka, ada gambar, angka, gambar, sehingga angka, gambar, angka, dan gambar. Ini adalah ruang sampelnya. Atau bisa kita tulis sampelnya sama dengan AA, terus AG, lalu GA, dan GG atau gambar. Untuk ruang sampel lalu ditanyakan banyak ruang sampel. Berarti banyak ruang sampel itu kita simbolkan dengan NS. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyak ruang sampelnya ada 4. Lalu yang terakhir ditanyakan adalah banyaknya titik sampel. Banyaknya titik sampel itu sama saja dengan ini. Jadi titik sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Ini kurung GG. Jadi itu titik sampelnya. Lalu contoh yang kedua kita punya pada pengetosan 3 uang logam. Jika P adalah kejadian, P itu muncul kejadian 2 angka, Tentukan ruang sampel, banyak ruang sampel, dan himpunan kejadian P. Berarti kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel sama seperti tadi, kita buat dulu tabelnya. Karena tadi 2 sudah kita ketemukan, AA, AG, lalu GA, dan GG. Berarti nanti ini adalah koin ketiga atau uang ketiga. Kita buat ini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ini adalah ruang sampelnya. Berarti banyak ruang sampelnya, banyak ruang sampel adalah NS. NS sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8. Atau bisa aja
uang logam itu kan terdiri dari angka dan gambar. Ada 2 ya. Berarti ini karena ada 3 uang logam, 2 pangkat 3. Jadi kalau nanti 2 pangkat 4 berarti kalau ada 4 uang logam berarti nanti 2 pangkat 4. Lalu ditanya lagi himpunan kejadian P. Himpunan kejadian P. Himpunan kejadian P adalah munculnya 2 angka. Ini 2 angka, 1, 2, 3, udah ya, hanya 3 kejadian. Jadi himpunan kejadian P adalah AAG, AGA, dan GAA. Itu himpunan kejadiannya. Ini kelebihan. Oke, itu himpunan kejadian untuk P. Selanjutnya adalah peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Oke, ini bagian B-nya adalah peluang suatu kejadian. Misalkan suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga banyaknya. Jadi biasanya kita punya, kalau untuk mencari peluang kita harus punya NA-nya dulu, banyaknya kejadian, banyak kejadian. Lalu kita punya NS, banyaknya ruang sampel. Ketika sudah mendapat mereka, baru kita akan mendapatkan peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi ini adalah peluang dari kejadian A atau peluang suatu kejadian. Sebagai contohnya, contoh nomor 1. Oke, contoh nomor 1 itu kita punya pada pelemparan sebuah dadu, jadi sebuah dadu. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu genap. Peluang muncul mata dadu genap. Nah, berarti kita harus cari dulu NS-nya. NS adalah sebuah dadu. Sebuah dadu itu kan angka-angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti NS-nya adalah ada 6. Lalu kita cari NA-nya, di mana A-nya adalah mata dadu genap. Mata dadu genap berarti ada 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya ada 3 buah. Sehingga nanti peluang A-nya sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3/6 atau disederhanakan menjadi 1/2. Lalu ada lagi contoh nomor 2-nya. Contoh nomor 2 yaitu pada pelemparan sebuah uang logam. Sebuah uang logam dan sebuah dadu, maka muncul gambar pada uang dan angka komposit pada dadu. Oke, angka komposit pada dadu itu berarti 4 dan 6 ya. Berarti kita bayangkan, kita buat lagi stabilnya. Dadu itu kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka gambar. Lalu muncul gambar pada uang logam. Berarti kita hanya fokus ke baris kedua ini. Dan komposit, berarti kita akan mengisi yang ini. Ini dan ini. Berarti kan ini adalah gambar dan angka 4, ini gambar dan angka 6. Maka kita punya NA-nya sama dengan 1, 2. NS adalah banyak
semua kemungkinan yang terjadi. Berarti 6 dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Sehingga kita punya peluang kejadian A-nya adalah NA dibagi NS sama dengan 2/12. 1/6. Oke, ini 6. Lalu contoh yang ketiga adalah, oke ini cukup nggak? 3. Suatu kotak berisi 15 kelereng merah. Jadi ada 15 kelereng merah dan 5 kelereng hijau. Dari kotak tersebut diambil sebuah kelereng secara acak. Oke, diambil sebuah kelereng secara acak. Berarti untuk NS-nya kita jumlahkan mereka. 15 ditambah 5 berarti 20, karena akan diambil sebuah kelereng secara acak. Oh, ini terambilnya kelereng hijau ya. Tentukan peluang yang terambil adalah kelereng hijau. Berarti misalkan NA-nya itu adalah banyaknya kelereng hijau. Banyak kelereng hijau berarti 5. Sehingga nanti kita peroleh peluang A adalah NA dibagi NS sama dengan 5/20, 1/4. Jadi sederhanakan ya kalau kita sedang mengerjakan peluang. Oke, intinya ketika mau mengerjakan peluang kita mencari NA dan NS-nya, banyaknya kejadian dan banyaknya himpunan seluruhnya atau himpunan S-nya ya, NS. Lalu di sini ada lagi contohnya, yaitu sebuah kartu. Dari sepasang kartu bridge, jadi ini nomor berapa berarti? Nomor 4. Sepasang kartu bridge atau kartu remi ya. Diambil satu kartu secara acak. Diambil satu kartu acak. Oke, diambil satu kartu secara acak. Tentukan A kartu merah. Oke, untuk kartu remi sendiri berarti kan, atau kartu bridge itu kan ada 4 jenis kartu ya. Oke, ada kartu daun hitam, yaitu yang seperti ini. Lalu ada kartu keriting hitam ini, dan kartu hati, lalu kartu diamond. Ini masing-masingnya ada 13. Ini ada 13, 13, berarti totalnya ada 52 kartu. Yang ini warnanya hitam dan yang ini warnanya merah. Oke, masing-masingnya itu punya king, queen, jack, dan as. Lalu nomor 2 sampai 9. Nomor 2 sampai 10. Nomor 2 sampai 10. Nah, jika terambilnya kartu merah, berarti kita ambil nih NA-nya, berarti kan yang merah ini. 13 ditambah 13, 26. NS-nya adalah seluruh kartunya. Ini menjadi NS. Berarti 52. Jadi peluang A-nya sama dengan 26/52. Atau jika diperkecil berarti menjadi 1/2. Yang B adalah terambilnya kartu as hati. Kartu as hati. Oke, ini kartu hati. Kartu asnya berarti hanya ada 1. Otomatis peluangnya adalah peluang A sama dengan NA/NS
NS adalah 1/52 dan seterusnya ya. Oke, untuk contoh nomor 5-nya, si peluang ini dapat kita cari dengan cara kombinasi. Kombinasi yang ada di video sebelumnya ya. Jadi kombinasi ini salah satu contohnya. Di sini ada dalam sebuah kotak ada 9 bola bernomor 1 sampai dengan 9. Jika 2 bola diambil secara sekaligus, 2 bola diambil sekaligus. Ini secara acak, tentukan peluang terambilnya. Yang pertama adalah kedua bola prima. Oke, kita lihat dulu. Prima itu berarti angka prima adalah angka 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita punya NA-nya adalah 4 ya, atau ada 4. Ini ada 4 kemungkinan, ada 4 angka, berarti kombinasi dari 4 angka prima akan diambil 2 angka, sehingga 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Rumus kombinasinya ingat-ingat lagi di materi sebelumnya, sehingga nanti kita peroleh 6. Ini akan menjadi NA. Untuk NS-nya adalah, ini ada 9 nomor, berarti dari 9 nomor ini kita akan mengambil 2, atau dari 9 bola kita akan mengambil 2 bola. 9 faktorial per 9 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. 9 faktorial, 9 dikurang 2, 7 faktorial, maka hasilnya adalah 36. Jadi nanti peluang A-nya adalah 6/36, 1/6. Tuh. Lalu di sini misalkan B, untuk yang keduanya adalah 1 ganjil dan 1 genap. Oke, ganjil itu kan berarti ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Kalau genapnya berarti 2, 4, 6, 8. Ada 5 angka, ini ada 4 angka. Berarti nanti NA-nya adalah kombinasi dari 5 angka ganjil diambil 1 dikali kombinasi dari 4 angka genap diambil 1. 5 kali 4 sama dengan 20. Untuk NS-nya sama yang 36. Jadi nanti PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 20/36. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4 sehingga hasilnya 5/9. Oke, untuk yang terakhir adalah tentang frekuensi harapan. Untuk frekuensi harapan ini adalah rumusnya frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan PA dikali N. Sebagai salah satu contohnya, nomor 1. 3 uang logam dilempar sebanyak 100 kali. 120 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka. Oke, untuk gambar 3 uang logam tadi kita sudah membahasnya di sini. 1 angka, berarti kita cari dulu NS-nya. Karena 3 uang logam berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. NA-nya adalah munculnya 1 angka. Muncul 1 angka berarti kalau kita lihat di sini yang 1 angka ada 1, 2, 3. Ada 3 angka. Ada 3 banyaknya. Berarti nanti peluang A-nya adalah 3/8.
lalu frekuensi harapan A-nya berarti 3/8 dikali banyaknya ini 120. 3/8 dikali 120 hasilnya 45. Atau di sini untuk yang B-nya ditanya adalah 3 gambar. 3 gambar, munculnya 3 gambar. NS-nya tetap yang ini, kita cari NA-nya. NA-nya adalah muncul 3 gambar. 3 gambar berarti kan yang ini saja. Ya, berarti hanya 1. Sehingga nanti PA-nya sama dengan 1/8 dan frekuensi harapan A-nya adalah 1/8 dikali 120, maka hasilnya adalah 15. Itu adalah mencari frekuensi harapan. Jadi kita tinggal tetap mencari peluangnya dulu, lalu dikalikan dengan banyaknya percobaan.